lagi katakan Hosana. Hosana. Kami bersyukur Tuhan. Hosana bagi Yesus. Yesus Allahku. Hosana. Hosana. Hosana Katakan bagi Yesus. bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Kami sembah Kau Raja, segala Raja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang menepati janji-Mu Tuhan. Engkau yang berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau ada. Ya Allah makasih. Satu-satunya yang menerima pujian sembah kami adalah Engkau Tuhan kami yang bertahta di kerajaan sorga. Ya Allah makasih. Bekerjalah Engkau Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Ya Allah makasih. Lepaskan semua bentuk keterikatan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Karena kami katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak peduli dengan kelelahan tubuh kami Tuhan. Kami katakan kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah membawa kami sedemikian rupa sampai kami ada dengan keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur di bulan Desember di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Kami melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau enggak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hari ini kami mau Kau melawat setiap kami Tuhan. Berbicaralah Engkau lembut di hati kami Tuhan. Mengubahkan pola pikir kami, mengubahkan sudut pandang kami yang salah selama ini Bapa. Hari ini kami katakan, kami mau hanya berharap kepadamu Bapa. Dari perkara kecil yang Kau percayakan kepada kami, itu akan tumbuh menjadi besar. Dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami percaya mata kami akan melihat, mulut kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Raja kami. Kami akan melihat tahun depan, kami akan masuk dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah kami yang tidak pernah lalai akan janji-Mu Tuhan.
Ya ralamakas, ya ralamakabu. Berkati kami Tuhan. Kami tidak mau hanya di mulut kami berkata kami cinta Engkau Tuhan. Tapi mulai hari ini, dalam setiap tindakan kami mau katakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Lembutkan setiap hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau lembut di hati kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Wah, luar biasa. Sekali lagi Pak, Bu, shalom. Amin. Biarkan saja hujan di luar sana, tapi hujan berkat kita akan terima. Amin. Bilang sama kiri kanannya dulu, Bu, kamu luar biasa, bilang. Amin. Kamu luar biasa. Amin. Haleluya. Saudaraku, tadi malam saudaraku ibadah perayaan Natal Pemuda. Saya dari siang melihat, wah, cerahnya hari ini. Saudaraku ya, acara mulai jam 5. Setengah 5 mulai, yang hujan turun lagi. Mulai berubah lagunya saudaraku. Tepat jam 5, hujannya deras. Saya lagi di kamar mandi saudaraku. Wah, ini agak-agak merajuk sedikit lah sama Tuhan saudaraku ya. Yalah, sampai jam 9 aja lah sekalian saya bilang. Makasih Tuhan buat hujan yang deras ini. Dalam hati saya paling hanya ya 30-40 orang hadir juga, puji Tuhan lah. Dalam hati saya. Saudaraku, saya keluar dari kamar mandi dilihat sama istri saya. Tapi katanya temanya mengenal Tuhan. Saudaraku, tapi bersungut-sungut. Akhirnya saya bawa istri saya sama anak saya si Deren, saudaraku, kami bergandengan tangan berdoa. Saudaraku, hujannya itu deras saudaraku. Tadi malam hujannya deras sekali sore. Saudaraku ya, berhenti dia. Pas saya melihat keluar saudaraku, itu anak-anak muda kehujanan datang. Saudaraku, Tuhan itu bekerja dengan iman, dengan apa yang kita yakini. Saya tidak terlalu yakin orang datang lebih banyak saudaraku. Makanya bangku yang ada di gereja ini saja yang kami sediakan. Semua bangku terisi dengan hujan deras. Amin saudaraku, beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Hujannya deras saudaraku semalam. Ya, saudaraku, hampir datang semua caleg-caleg itu saudaraku. Aduh, dalam hati saya. Ya. Hampir datang semua caleg-caleg saudaraku ya. Waduh, ini nih jualan yang enak ini dalam hati saya. Waduh. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita itu baik. Amin saudaraku. Tuhan itu baik. Kalau sekarang juga hujan saudaraku. Saudaraku, saya tahu bahwa ketika kita datang sama Tuhan ada yang menghalangi saudaraku. Itu ada sesuatu yang besar yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu dia yang mau kita terima hari ini Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus saudaraku maunya kita. Tuhan itu mau setiap minggu, setiap kita datang kepada Dia. Saudaraku, jangan terlalu berharap situasi yang berubah ketika kita datang sama Tuhan. Kita jangan berharap bahwa keadaan kita yang berubah. Setiap minggu yang ingin Tuhan ubahkan itu adalah pola pikir kita. Sama-sama katakan pola pikir. Amin saudaraku, sudut pandang kita. Itu yang ingin Tuhan ubahkan. Kita yang tadinya hanya melihat perkara-perkara yang terlihat sama kita, sekarang Tuhan ajarkan kita untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Amin. Amin saudaraku. Itu dia, yang Tuhan ingin ubahkan adalah sudut pandang kita. Amin. Saya akan membagikan sesuatu saudaraku ya, saya harap kita bisa menangkap dengan cepat saudaraku ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang tanpa batas, sama-sama katakan amin.
Amin saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Makanya dia dikatakan Tuhan. Makanya dia dikatakan pencipta. Karena dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita buka Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. Sudah dapat saudaraku? Saya akan bacakan bagi kita semua. Wahyu 22 ayat 13. Firman Tuhan katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Saudaraku. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Amin. Makanya tema firman Tuhan hari ini adalah benih masa depan. Amin saudaraku. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan lah saudaraku. Amin. Saudaraku nih, dengarkan, Tuhan Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan melihat, nih dengarkan Bapak Ibu, Tuhan melihat dari masa depan kita kepada keadaan kita saat ini. Dia melihat dari akhir kepada awal kita. Nangkap Bapak Ibu? Dan dia juga melihat dari masa ini apa yang terjadi kepada kita di akhir nanti. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita melihat sebuah pohon yang rindang. Pohon yang penuh dengan buah. Lalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu pohon itu Tuhan. Tuhan bukan mengirimkan pohon itu ke rumahmu Bapak Ibu. Bukan. Dia meremas itu saudaraku. Pohon yang rindang itu, dia remas begitu sedemikian rupa. Dia melihat di masa sekarang. Dan buah, pohon yang penuh dengan buah itu dijadikannya benih. Dengarkan Bapak Ibu, ketika kau minta pohon kepada Tuhan, dia dengan senang hati memberikannya. Dia mengemasnya itu sedemikian rupa dan menjadikan benih. Itu yang ada di tanganmu saat ini saudaraku. Dan Tuhan menaruhkan itu, benih itu. Amin. Ada suatu perumpamaan, ilustrasi yang Tuhan ajarkan, Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di dalam ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Tuhan melihat dari masa depan kita Bapak Ibu. Dia Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengarkan Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa yang harus kita terima. Tuhan melihat dari masa depan kita. Dia melihat, aku akan menjadikan kau luar biasa nak. Aku akan memberikan berkat yang berkelimpahan kepadamu. Tetapi berkat yang besar itu saudaraku dijadikannya benih saat ini sama kita. Amin. Tuhan selalu memberikan benih kepada kita, saudaraku. Ketika kita minta anak-anak, Tuhan aku rindu Tuhan, waktu kita baru menikah, aku punya anak yang luar biasa. Bukan besok hari, lalu datang anak kita gede, seperti Hawa saudaraku. Diciptakan Tuhan langsung gede badannya. Selalu dimulai dari benih. Dari benih, bahkan terlihat sama sekali saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 saudaraku. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Amin. Saudaraku, ketika kita mendengar kisah Daud, Daud ini bukan orang yang langsung menjadi raja, bukan. Daud hanya seorang anak muda, anak remaja yang disuruh oleh orang tuanya untuk mengembalakan 2-3 ekor domba, kambing domba. Hanya belajar dari perkara kecil Daud, saudaraku, tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah seorang anak yang setia. Sampai dia berkata, ketika datang singa aku merobek mulutnya, katanya saudaraku. Dia setia. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, yang semua tentara Israel ketakutan, dia tidak takut sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan sudah melatih dia dari perkara kecil. Amin, saudaraku. Apa yang kau punya saat ini, Bapak Ibu? Apa yang kau punya saat ini? Jangan pernah bersungut-sungut dengan pekerjaan kita. Amin. One day, suatu hari, kau akan melihat itu tumbuh. Suatu saat matamu akan terbelalak. Dan kau melihat, wow. Jangan pernah marah sama anak-anakmu, Bapak Ibu. Ketika dia lari ke sana kemari, terus doakan, terus doakan. Aku percaya Tuhan, suatu hari dia akan menjadi pemimpin. Amin. Tuhan bekerja step by step, selangkah demi selangkah. Dengarkan Bapak Ibu, doa Bapa kami, Tuhan tidak mengatakan berkati makanan kami selama setahun, tidak. Berkati makanan kami hari ini. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Makanya Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saya dulu sangat tidak mengerti kenapa Tuhan katakan firman Tuhan itu pelita. Kenapa tidak menjadi lampu sorot saja? Kenapa Tuhan katakan firman Tuhan itu seperti pelita, Bapak Ibu? Karena dia mau kita melangkah bersama dengan dia selangkah demi selangkah. Amin. Amin Bapak Ibu. Selangkah demi selangkah. Ada seorang perenang yang sangat terkenal saudaraku ya. Ketika berenang maraton saudaraku. Saya lupa namanya. Dia sudah sangat terkenal sekali dia. Lalu suatu saat dia berenang dari pulau di Amerika sana saudaraku. Saya minta maaf saya tidak mencatat namanya. Dia berenang dari pulau ini saudaraku. Ke pulau yang gede itu, kalau enggak saya Francisco atau apa itu saudaraku ya. Dia berenang saudaraku. Dia sudah biasa melakukan ini. Berenang 40 km. Memang perenang maraton saudaraku. Ya. Tetapi suatu pagi ketika dia berenang, ada kabut yang menutupi pantai itu saudaraku. Dekat daratan itu. Dia berenang terus dan berenang terus. Semangat, keluarganya menyemangati terus saudaraku dari balik perahu. Tetap semangat, tetap semangat. Karena dia melihat ada kabut saudaraku. Dia melihat ada kabut. Dan mulai ciut hatinya saudaraku. Dan dia mulai berhenti. Aku gak sanggup lagi katanya. Sepertinya aku mungkin salah. Lalu dia naik ke perahu. Dan beberapa meter kemudian dia naik ke perahu. Kabut itu terbuka. Dan kemenangan itu hanya beberapa meter lagi di depan dia. Pak, Bu, jangan pernah berhenti. Amin. Jangan pernah berhenti. Ketika Tuhan percayakan apapun yang ada pada kita saat ini. Amin. Jangan pernah berhenti. Aku hanya pegawai rendahan Pak Pendeta. Aku hanya menjaga-jaga toko.
Aku saat ini hanya mengais-ngais. Saudaraku dengarkan, kalau orang tidak percaya saja bisa diberkati Tuhan sedemikian rupa. Kenapa saya bilang diberkati Tuhan? Karena Tuhan setia dengan janjinya. Siapapun itu orangnya, saudaraku. Ketika dia membuat suatu hukum, hukum itu berlaku bagi siapa saja. Saudara tahu yang punya Metos itu, saudaraku, Hypermart itu? Dia pada masa mudanya adalah seorang pemulung, saudaraku. Dia memungut-mungut sampah. Dia begitu, saya dengar cerita ini dari abang saya, saudaraku. Begitu dia serius, setiap dia bekerja, dia hanya tidur ketika di dalam perjalanan saja. Dia setia, dia bekerja. Hukum itu berlaku bagi siapapun, saudaraku. Amin. Apalagi kita yang adalah anak. Hukum itu berlaku bagi kita, amin. Amin, saudaraku. Saudaraku, pernahkah kita melihat pintu, saudaraku? Adakah kunci lebih besar daripada pintu, saudaraku? Tidak ada. Kunci itu selalu yang paling kecil. Bahkan sering kita mencari kunci, betul Bapak Ibu ya? Gak pernah kita mencari pintu. Mana pintunya ini? Saudaraku ya? Kuncinya ada di tangan tapi pintunya hilang. Itu namanya rumah kita kemalingan Bapak Ibu ya. Selalu kunci yang hilang. Tetapi kunci yang hanya sebesar ini Bapak Ibu, dia bisa membuka pintu yang sangat besar. Setia pada perkara kecil. Amin. Amin Pak, Bu. Amin. Setia kepada perkara kecil. Itulah benih, Pak, Bu. Itulah benih. Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu langsung terjadi brak. Enggak. Bahkan kepada Nuh pun Tuhan melakukan dari perkara kecil. Kau bangun bahtera. Dia membangunnya itu saudaraku bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun Nuh melakukannya itu. Perkara yang besar selalu dimulai dari perkara yang kecil. Jangan anggap remeh diri kita, amin. Semua orang meninggalkanku, gak peduli. Semua orang gak menganggap aku, gak peduli. Selalu setia dengan perkara kecil, amin. Ketika saya membuka pelayanan, saudaraku, pertama kali komsel saya ini ada ibu-ibu, saudaraku ya, ada anak muda, bercampur-campur dulu, saudaraku. Saya dulu ada melayani bahkan orang tua dari tempat lain, saudaraku. Saya katakan ada seorang dosen lah. Dosen dia di UPR, masih muda saudaraku, keluarga muda. Itu tahun 2015 atau 2016 ya saudaraku ya. Selalu masalah keluarga ini, waduh dalam hati saya saudaraku ya. Masalah anak-anaknya lah, masalah inilah. Lalu suatu saat saudaraku, ada seorang bapak ini, dosen ini saudaraku. Ini kejadian nyata saudaraku, bukan saya ngarang-ngarang. Saya duduk di rumah saya di Jalan Aries itu saudaraku. Lalu bapak ini datang. Tidak usah saya sebutkan dari fakultas mana saudaraku. Dia datang naik mobilnya itu. Berhenti di depan rumah saya. Lalu keluar. Pak David katanya, Pak David. Kenapa Pak? Duduk dulu Pak, duduk saya bilang. Ya. Duduk dulu Pak. Istri saya Pak. Kenapa istrinya dalam hati saya? Waduh, ngadu-ngadu istrinya sama saya dalam hati saya. Istri saya Pak. Saya udah pernah cerita ini saudara sama bapak saya. Istri saya katanya. Tenang dulu Pak, ada apa dengan istri Bapak? Istri saya pergi Pak. Ini karena Bapak marah-marah ini mungkin ini saya bilang. Bukan Pak. Dia pergi.
ke Kasongan. Ah, kenapa Pak dia pergi ke Kasongan? Dia pergi bersama dengan tukang kami. Sama tukangnya saudaraku, yang lagi bangun dapur. Pergi istrinya, amang tae. Oh, kasihku. Pusing kepala berbi, saudaraku ya. Saya doakan. Saya ini udah nggak tahan lagi Pak, katanya. Saya doakan rumah mereka di jalan Keminting itu, Bukit Keminting, saudaraku. Sudah mau ngamuk-ngamuk dia. Ternyata istrinya indehoi, berleha-leha sama tukang, saudaraku. Makanya bapak-bapak ya, jangan ditinggalkan istri bersama dengan tukang. Amang, tai Tuhan Yesus. Saya aduh Tuhan kayak gini gimana nih Tuhan. Akhirnya saya berdoa lah. Ya saudaraku ya, datang anak muda, mulai datang anak muda. Rupanya anak muda ini juga banyak juga masalahnya saudaraku. Tidak jauh dari hal percintaan. Wes, puji Tuhan saudaraku ya, saya punya pengalaman dikit di balik itu semuanya. Enggak seperti abang saya ini hanya pacaran sekali langsung jadi. Saudaraku ya, saya ini agak-agak bandel dikit saudaraku ya dulu ya. Biarpun hanya satu, pacar saya, saudaraku ya. Ya saudaraku ya. Saya bisa mengendus dari jauh begitu masuk anak muda itu saya tahu ini. Nah ini ya, termasuk pemain keyboard ini dulu saudaraku ya. Bisa terendus itu. Wah, ini kau udah mulai dekat sama siapa kau? Saya bilang, saudaraku ya. Gitu saudaraku ya. Dulu ya saudaraku ya. Sekarang dia udah luar biasa dia, pemain keyboard ini. Saudaraku ya. Lihat aja dia sudah makin makmur badannya. Saya sempat berkata bahkan kepada Pak Tony Cima itu saudaraku ya. Aduh lah ya saya bilang. Udah gak tahan saya rasanya. Karena selalu masalahnya itu saja saudaraku. Anak muda menelepon saya. Yang sudah saya layani. Om, katanya. Dia menelepon dari Moratewe. Ya, Moratewe sana saudaraku. Om, lagi ngapain kau? Saya bilang. Om, katanya nangis dia saudaraku. Om aja ini. Kenapa rupanya? Aku sudah terlambat om. Saya bayangkan saya terlambat bayar UKT kah? Uang kuliah kah saudaraku ya? Atau bayar uang, aduh lagi gak ada duit saya ini dalam hati saya. Atau bayar kos-kosan. Aku sudah terlambat om 3 bulan. Apa yang maksudnya ini terlambat 3 bulan? Kau kenapa kau rupanya? Terlambat kenapa kau? Sama suami orang. Rarak beon. Saudaraku ya. Sama suami orang terlambat 3 bulan. Oh my God. Saya lagi ada pertemuan pendeta-pendeta saudaraku. Tapi yang didengar terlambat 3 bulan. Nangis dia. Dikiranya saya mungkin apa, saya marahi dia saudaraku. Jangan sampai kau lakukan yang aneh. Susah juga saudaraku. Akhirnya tidak mau tunduk dan taat saudaraku kepada pemimpin, akhirnya terhilang juga. Benar Bapak Ibu. Setialah kita, amin. Taat kepada pemimpin kita juga saudaraku. Itu adalah setia, bentuk dengan ketaatan kita Bapak Ibu. Bentuk kita taat kepada perkara-perkara kecil. Amin. Ketika pemimpin kita berkata jangan, ketika mata kita melihat itu harus iya, jangan kau lakukan. Amin. Amin. Karena dia diberikan otoritas saudaraku. Pemimpin kita ini diberikan Tuhan otoritas atas kita. Seperti seorang tentara saudaraku. Kalau pemimpinnya, komandannya berkata jangan tapi dia melakukannya, mau itu baik atau tidak keputusan komandannya. Kalau dia melawan, sekalipun benar yang diputuskannya anak buahnya ini, dia tetap bersalah saudaraku. Dengarkan ini Bapak Ibu. Setia kita, amin. Dimulai pelayanan Bapak Ibu. Akhirnya mulai
terjadi, saudaraku ya. Saya tidak tahu Tuhan mempersiapkan sedemikian rupa, saudaraku. Saya bingung waktu itu membawa pelayanan ini, kebetulan pemuda yang ada, saudaraku, yang saya layani. Sementara abang saya nomor 3 adalah seorang pelayan pemuda di gereja ini juga. Saya berdoa, saya selalu meminta bimbingan dari abang saya, saudaraku ya, Bapak Pendeta di Joshua itu. Saya selalu minta doain sama dia. Tumpang tangan dia di sini, saudaraku. Waktu mereka sudah mau jadi gereja, saya minta tumpang tangan bang, saya bilang. Jadi peralihannya manis, amin saudaraku. Tidak ada kudeta-kudetaan, amin saudaraku. Ya, tidak seperti Pak Gus Dur, saudaraku ya. Sampai pakai celana pendek dia keluar dari istana, Tuhan. Jangan terjadilah di negara kita seperti itu, amin. Ya, saudaraku, diberkati, didoakan saudaraku. Ya, doakan bang, saya bilang. Saya bilang, kau enak dulu bang. Saya bilang sama Bang Adi, saudaraku. Waktu abang mulai pelayanan, sudah ada 5 orang yang ready, saya bilang. Ya, termasuk Kak Christine, saya bilang. Itu dari pelayanan pemuda tadinya, saudaraku ya. Pak Riswanto. Saya bilang sama abang saya ini, saudaraku. Kan saya apa? Saya bilang sama abang, aku bang dari mana ini mulainya? Dari orang yang bandel-bandel, saudaraku. Ya, jugul-jugulnya itu bahasa Jerman, saudaraku. Kalau tahu jugul-jugul, saudaraku, itu ya, apa bahasa yang jugul? Nakal-nakal, saudaraku. Ya, bedungil. Ya, dari bedungil-bedungilnya coba bertahun-tahun atau harus menjadikan mereka siap sedia itu, saudaraku. Nah, baru kita melangkah. Tunggu mapan dulu ini, yang di bawah-bawah ini, saudaraku, baru melangkah. Itu dia. Saya berkata kepada Pastor Tony itu, saudaraku, udah gak kuat aku nilai. Selalu aja mereka nih masalah terus. Kalimatnya inilah membuat saya kuat untuk melayani sampai sekarang, saudaraku. Ketika yang kau layani itu orang-orang yang bermasalah, disitulah kau berada di posisi yang tepat, katanya, saudaraku. Apa maksud kawan ini dalam hati saya? Ketika kau melayani orang yang bermasalah, disitulah kau berada di posisi yang tepat. Teruslah layani Tuhan. Saya sampai menangis cerita sama dia itu waktu Natalan tahun berapa itu, saudara, di Kasongan. Kami di dekat mobil waktu ngobrol-ngobrol, saudaraku ya, sama dia. Di situ saya ngobrol. Gimana pelayananmu, katanya. Itulah saya bilang. Kau sudah berada di tempat yang tepat. Ketika yang kau layani itu selalu bermasalah. Itulah yang harus kau ubahkan. Kau akan melihat bagaimana mereka nanti. Amin, saudaraku. Setia dalam perkara kecil. Pak, Bu, lihatlah di tanganmu itu benih itu, Bapak Ibu. Sepeda motor yang kau gunakan itu, Bapak Ibu, itu adalah benih yang akan menjadi mobil. Amin. Saya melihat Bapak Untung, saudaraku. Dia naik sepeda bersama dengan istrinya, dengan anaknya yang tertua waktu itu. Selalu. Itu kalau mengurut saya, saudaraku, sama abang saya itu nggak pernah ya Pak Untung ya, nggak pernah mau menerima uang, saudaraku. Ya, memang saya nggak ngasih juga, saudaraku ya. Lihat, saya bukan apa-apa, Bu. Tapi dia begitu setia dalam perkara kecil apa? Perkara keuangan, dia setia. Kami kemarin ke Samosir, saudaraku. Ini sangat luar biasa, berkat. Saya mendengarkan dengan seksama bagaimana Ibu Gultom itu, saudaraku, diberkati Tuhan. Padahal dia adalah orang Katolik, saudaraku. Tapi dia ketika dia ada KKR, waktu itu ada Jonas Suisa sama apa, ibu itu lahir di Banjarmasin, saudaraku. Ya. Orang tuanya sangat keras sekali, tidak membolehkan persekutuan. Apa kau persekutuan kau? Ibu ini bersaksi, saudaraku. Ya. Tetapi ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan, hatinya tersentuh dan dia selalu mengikuti dengan baik firman Tuhan itu. Akhirnya orang tuanya mengizinkan, karena orang tuanya waktu itu ikut Full Gospel Ministry, papanya. Ya, saudaraku ya. Di situ dia diajarkan mengenai memberi
30-an. Dari masa remaja, masa mudanya, dia begitu duduk di bangku kuliah, dia dipakai untuk bekerja di sebuah perusahaan. Bapak Ibu ini bersaksi, saya langsung menyisihkan 10% yang menjadi haknya Tuhan. Ibu ini berbicara kepada kami di hotelnya, saudaraku. Amin. Di hotelnya. Kalau rumah kita masih gubuk-gubuk sekarang, doakan supaya jadi hotel. Amin, saudaraku. Amin. Setia, saya selalu setia. Waktu itu suami saya tidak mengerti perpuluhan. Saya yang langsung menyisihkannya. Sampai anaknya menjadi bupati termuda, saudaraku. Samosir. Umur 32, 31 mau 32 saat ini. Bagaimana tangan Tuhan memberkati keluarga kami, katanya. Yang saya omongin ini Bapak Ibu adalah orang yang memberikan tanah untuk gereja kita ini. Selalu orang-orang besar itu Bapak Ibu, dia selalu setia dalam perkara kecil. Amin. Sekali lagi saya katakan Pak Bu, jangan pernah remehkan hidupmu. Jangan pernah remehkan apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Amin. Jangan pernah remehkan itu. Ketika kita baru mulai mengenal Tuhan, disitulah benih itu Tuhan berikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Lalu apa yang harus dilakukan kepada benih ini? Ini 3 hal yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Saya akan bagikan dengan cepat. Apa yang harus dilakukan kepada benih itu? Ada 3 hal yang saya berikan. Karena saya dulu sempat belajar pertanian, saudaraku ya. Pertama, benih ketika mau ditanam, benih itu tidak boleh kotor. Sama-sama katakan benih yang tidak kotor. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak mau ketika dia menaruhkan benih kepada kita, di dalam benih itu ada yang kotor, yang najis. Itu tidak mau Tuhan itu tumbuh sampai menjadi masa depanmu Bapak Ibu. Tuhan tidak mau. Itu harus dibersihkan. Amin. Segala sesuatu yang kotor yang ada dalam pikiran kita, ada dalam perilaku kita, buang itu Bapak Ibu. Singkirkan itu. Ketika itu menjadi tumbuh, dia akan menjadi pohon yang bagus. Dia menjadi pohon yang bagus. Lihatlah betapa indahnya ciptaan Tuhan, saudaraku. Tetapi selalu dirusak oleh hal-hal yang kotor dari pikiran manusia. Tuhan gak pernah menciptakan yang buruk. Gak pernah Tuhan menciptakan yang buruk. Dia selalu menciptakan yang bagus dan yang baik. Maka daripada itu ketika benih itu ingin ditanam, benih itu harus dinyatakan bersih dan bebas dari kotoran. Amin. Kalau ada masa lalu kita yang masih menempel, kepahitan, kepedihan, tanggalkan itu Pak Bu. Karena itu menghambat pertumbuhan benih ini. Kenapa selalu sendat-sendat? Kenapa selalu tersendat ini? Kenapa? Selidiki hati kita, amin. Apa yang menyendatnya ini? Benih tidak boleh kotor. Filipi 3 ayat 8, saudaraku. Paulus menganggap bahwa segala sesuatu yang dulu, bahkan Paulus katakan, itu kerugian bagiku. Dan Paulus katakan itu adalah sampah. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Nah dengarkan Bapak Ibu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Yang lalu-lalu itu sampah bagi Paulus, saudaraku. Dan merugikan dia. Padahal dia adalah seorang yang ternama, saudaraku. Paulus ini bukan orang sembarangan, saudaraku. Dia orang terkemuka di agama Yahudi. Dia berkata bahwa yang kupegang kokoh dulu itu adalah sampah dan merugikan aku. Amin. Pak Bu, jangan mengenang-enang masa lalu. Iblis yang selalu mendakwa. Dakwaan itu artinya masa lalu Bapak Ibu.
Terkadang anak-anak Tuhan banyak mengambil pekerjaan iblis, sehingga iblis duduk-duduk aja santai-santai, saudaraku. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan sudah mendakwah. Tawang kui kote. Bihina. Kejau-kejau barek jitik kia. Amin. Ketika ada orang mengatakan seperti itu kepada saudaraku, dalam hatimu bilang, Bapak Ibu, jangan kau bilang, diam kau iblis, jangan ya, marahlah dia. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengatupkan semua mulut-mulut roh-roh jahat. Amin, saudaraku. Masa lalu, biarlah masa lalu. Nah, lagu dangdut dikit, saudaraku ya. Lagu dangdut aja tahu, masa lalu biarlah masa lalu katanya. Jangan dikenang-kenang. Amin. Buang sampah pada tempatnya. Buang mantan jauh-jauh. Amin, saudaraku. Amin. Bukan pacaran maksud saya ini. Mantan itu saudaraku, iblis itu mantanmu, saudaraku. Amin. Iblis itu mantan yang selalu ingin kembali. Pak Kennedy katanya. Saudaraku ya. Apa kamu? Ya. Amin, saudaraku. Masa lalu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan terhadap benih ini? Benih harus murni, sama-sama katakan benih yang murni. Amin, saudaraku, benihnya harus murni, tidak bercampur dengan benih yang lain. Tuhan tidak mau benih itu bercampur dengan benih yang lain. Ketika dia menaruhkan benih kepada kita, Tuhan gak mau benih itu bercampur dengan benih yang lain. Ya, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan gak mau ketika dia menaruhkan benih, ada hal-hal lain di pikiran kita, ada hal-hal lain di hati kita. Tuhan gak mau. Ada maksud-maksud lain di hati kita. Tuhan tidak mau. Apa benih-benih yang lain itu, saudaraku? Seperti pengajaran-pengajaran dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Dengarkan ya Bapak Ibu. Banyak pengajaran yang lain yang di luar pengajaran Alkitab yang melekat dalam pikiran kita. Saudaraku, ya. Pertama, ketika orang lagi makan, kita lewat. Makan dulu. Makan dulu. Aduh, buru-buru aku nih. Sampulun dulu lah. Pak Mali nanti kamu katanya. Dan itu melekat di anak-anak Tuhan. Dan itu tidak ada di Alkitab. Kalau kita ditawari makan, pegang dulu makanannya. Nggak ada itu. Barigas 1 ayat 1 nggak ada itu, saudaraku. Jangan bikin-bikin ayatnya. Amin, saudaraku. Dan orang Kristen tidak pernah, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada. Nanti kalau pijak kotoran ayam dia bagaimana? Bau sorganya, saudaraku ya. Itu selalu digunakan oleh ibu-ibu ketika dia marah sama anaknya. Orang Kristen. Saya selalu dengar itu. Kamu ini melawan mama. Sorga itu ada di bawah telapak kaki mama. Waduh, dalam hati saya ngerinya. Gak ada, jangan lagi pernah ucapkan itu. Amin, saudaraku. Jangan ucapkan itu Bapak Ibu. Karena bukan kekristenan itu. Kalau marah sama anaknya, mama ini adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Kamu harus tunduk sama mama. Jangan menggunakan yang tidak tertulis di Alkitab, saudaraku. Amin. Ngeri-ngeri bahasanya, saudaraku. Hanya supaya apa? Supaya anak kita tunduk. Jangan ajarkan yang salah, amin. Ada lagi bahasa-bahasa yang salah, saudaraku. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7.
1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Jangan percaya. Anak gadis tekna dia tahu duduk melai sarang pintu. Anak gadis nggak boleh duduk di tengah pintu. Nanti susah dapat jodoh. Nah itu menjadi kepercayaan terus, menjadi kepercayaan terus. Dulu itu bagus nasihatnya. Karena rumah zaman dulu adalah rumah betang, saudaraku ya. Kalau anak gadis duduk di tengah pintu itu bagaimana orang mau lewat? Makanya dikeluarkanlah titah itu. Gak bagus anak gadis duduk di tengah pintu. Sambil nyisir-nyisir rambutnya mungkin dia saudaraku ya. Duduk dia di tengah pintu. Nanti kamu susah dapat jodoh. Sudah banyak pun pintu di rumahnya, masih percaya dia dengan itu. Di tengah ada, di kanan ada, di belakang ada pintu untuk masuk saudaraku ya. Jangan kamu duduk di tengah pintu nak. Jangan duduk-duduk di pinggir pintu, nanti susah dapat jodoh. Sana kamu. Itu sudah lain artinya Bapak Ibu. Kita mempercayakan sesuatu yang salah namanya. Amin. Jangan ajarkan yang salah, amin. Satu lagi yang menjadi salah, sangat salah, dan kalimat ini menjadi pegangan baik bagi anak-anak Tuhan bahkan. Jadilah kamu menjadi dirimu sendiri. Wah. Kalimat ini paling sering kita dengar, betul Bapak Ibu? Be yourself katanya. Jadilah kau menjadi dirimu sendiri. Saya katakan Bapak Ibu, firman Tuhan yang katakan itu adalah ajaran yang salah. Kau tidak boleh menjadi dirimu sendiri. Matius 16 ayat 24. Kita buka saudaraku, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkan ini Bapak Ibu. Setiap orang yang mau mengikut aku, apa katanya? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, dia harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri? Bukan dirimu lagi Bapak Ibu. Kau harus sangkali dirimu. Kita harus menjadi seperti Yesus, amin. Amin Bapak Ibu. Karena kita diciptakan bukan seturut dengan gambar Bapak kita, bukan. Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambaran Dia. Tapi kan kalau semuanya kita menjadi diri kita sendiri Bapak Ibu, itulah kenapa terjadi keributan. Semuanya menganggap, aku ini sebenarnya seperti ini orangnya. Seringkah Bapak Ibu mendengarkan ketika kita lagi ngobrol-ngobrol saudaraku, aku ini sebenarnya gak bisa kayak gitu. Gak pernah aku nih dari dulu gitu-gitu. Kalau aku nih dulu kayak gitu gak pernah aku nih dipukul marahin bapakku. Loh, gak bisa saudaraku. Ketika kita di dalam Tuhan itu diubahkan semuanya, amin. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Sangkal diri kata Tuhan. Di luar sana kita boleh menjadi direktur. Di luar sana boleh kau menjadi pengusaha yang terkenal Bapak Ibu. Tetapi ketika di dalam pelayanan, di dalam gereja, ingat siapa dirimu. Kau adalah seorang pelayan. Firman Tuhan katakan, siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Dia harus menjadi pelayan. Firman Tuhan itu selalu bertolak belakang dengan pemikiran manusia. Kok mau jadi yang terbesar menjadi pelayan? Sangkal diri. Amin. Jadi diri sendiri, bukan begitu. Kau harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Lalu kalimat ini lagi. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Percaya sama diri sendiri aja. Gak salah saudaraku. Tetapi itu sangat berbahaya ketika kita mengandalkan diri kita. Ya.
Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 dan 6 saudaraku ya. Yohanes 14 ayat 1 dan 6. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan. Lihat, jangan gelisah hatimu. Kata Tuhan bukan percayalah sama dirimu, bukan. Percayalah kepada Allah dan juga percaya kepada aku, firman Tuhan katakan. Percaya kepada Allah dan percaya kepada aku. Amin saudaraku. Kata Yesus, ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan adalah jalan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan itu melebihi fakta yang ada di depan mata kita. Amin. Faktanya memang kita adalah orang yang tidak berkecukupan saat ini, saudaraku. Itu faktanya. Tapi kebenaran firman Tuhan katakan bahwa kita punya masa depan yang penuh harapan. Amin. Itu fakta, saudaraku. Itu kebenaran yang lebih kuat daripada fakta. Tuhan bisa mengubahkan semuanya itu. Amin. Kalau kita hanya percaya kepada diri kita, nih dengarkan Bapak Ibu, bahkan lebih parah. Kalau orang hanya percaya kepada dirinya sendiri, mengandalkan dirinya, Tuhan katakan orang itu adalah orang yang terkutuk. Keras ini Bapak Ibu, keras. Orang yang terkutuk, orang yang mengandalkan dirinya. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya, dengarkan Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, berhasil. Amin. Jangan pernah mengandalkan diri kita, andalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan kepada benih yang terakhir saudaraku? Saya mengundang pemain musik untuk naik ke depan. Apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, benih itu harus kering dan hampir mati. Saudara pernah lihat ketika orang ingin menanam cabai, bukan cabai yang segar ditanam saudaraku. Betul? Cabainya itu harus kering. Bahkan kita katakan sudah mati mungkin saudaraku. Benih itulah yang akan ditanam. Amin. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Amin. Pak, Bu, Tuhan tidak mau benih itu masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Benih yang ada di tanganmu itu Bapak Ibu, Tuhan mau, memang harus Dia yang menumbuhkannya. Amin. Tuhan tidak mau ada yang lain tumbuh di dalamnya. Matikan. Saudaraku, ketika pohon korma ingin ditanam, benihnya itu saudaraku, ketika mau ditanam, padang gurun itu saudaraku, pasir itu harus digali dalam. Lalu ditaruh benihnya itu, biji korma itu saudaraku, ditaruh di dalam itu. Tidak hanya ditaruh di dalam korma itu, ditaruh suatu batu yang gede di atasnya. Supaya apa? Supaya benih ini merambatkan akarnya ke bawah. Dan dia mencari sumber air di dalam tanah.
Dan ketika dia tumbuh, benih ini menjadi tunas. Dan dia menjadi besar. Dan dia mendorong batu itu ke atas. Di mana ada pohon korma, dengarkan Bapak Ibu. Di situ pasti ada mata air. Pasti ada sumber air. Ketika hidup kita saat ini seperti ini Bapak Ibu, dengarkan. Tuhan melihat dari 10 tahun yang akan datang. Tuhan sudah berdiri di 25 tahun dari saat ini. Tuhan sudah melihat bagaimana Tuhan memberkati anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan pernah sama seperti kita. Tuhan melihat dari 15 tahun ke depan. Tuhan melihat anakmu akan kujadikan menjadi hamba Tuhan yang besar. Tuhan sudah melihat itu Bapak Ibu. Kau akan kujadikan kepala. Tuhan menaruhkan itu dalam hati kita. Apapun tantangan yang kita alami saat ini di dunia kerja kita Bapak Ibu. Semata-mata Tuhan ingin mempersiapkanmu menjadi pemimpin yang besar. Amin. Apapun yang kita alami saat ini, perjuangan ketika kita melayani Tuhan. Semata-mata Tuhan mau mempersiapkanmu menjadi hamba Tuhan yang besar. Jangan puas dengan keadaan tenang, saudaraku. Jangan puas dengan keadaan yang tenang saat ini kau alami. Karena itu sangat berbahaya. Ketika ada masalah yang kita hadapi, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena aku tahu, di kemudian hari aku akan tertawa terhadap masalah ini. Kita semua berdoa. Ya Rala makasih, Rala makasih, Rala makasih. Ya 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 Rala makasih, Rala makasih. Kala ku hidup, Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Mataku tetap, Amin, tetap memandangmu. tetap memandangmu. Katakan dunia tak Dunia bisa tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kami hidup bagimu ya ku Tuhan. hidup Dalam nama bagimu. Yesus Tuhan. Mataku Biarlah mata kami, tetap, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. tetap memandangmu. Dunia Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu semuanya kita tutup mata. Jangan lihat kiri kanan Bapak Ibu.
Saat ini Tuhan berbicara lembut di hatimu Bapak Ibu. Jangan lihat siapa dirimu. Tanggalkan semua identitas dirimu. Tanggalkan saudaraku. Tutup matamu. Kalau Tuhan menjamah hatimu saat ini. Dan kau rindu. Tuhan memberkati benih yang ada padamu saat ini, angkat tanganmu. Gak usah lihat kiri kanan saudaraku. Tanggalkan semua ego dan tanggalkan semua siapa dirimu. Katakan kepada Tuhan, ambil komitmen yang baru Bapak Ibu. Kau yang mengangkat tanganmu, ambil komitmen yang baru. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur atas benih yang Tuhan berikan saat ini. Bawa mataku terus melihatnya Tuhan. Sampai Tuhan memberkati pekerjaanku. Sampai Tuhan memberkati anak-anakku. Sampai Tuhan memberkati cucu-cucuku. Menjadi orang yang berhasil di matamu Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Pegang janji Tuhan. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah tertidur. Pegang janji Tuhan, katakan Tuhan, aku mau benih ini menjadi benih yang luar biasa. Segala bentuk kepahitan, sakit hati, masa lalu aku tanggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lihat, itulah yang aku lihat. Saat ku hidup, Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu Tuhan. tetap menyembah Dalam nama Tuhan Yesus. dunia tak bisa